Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun ibadahnya dilakukan di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, yang tenang ya. Adik-adik, Tuhan itu sangat senang kalau kita bisa memuji Dia dengan semangat, bisa beribadah kepadanya dengan hati yang gembira. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Sekarang kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ayo, masih ingat? Iya, minggu lalu ceritanya tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya. Tuhan Yesus kan sudah bangkit, Ia hidup, kemudian Ia menampakkan dirinya. Yang pertama kepada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-muridnya. Tapi ingat tidak, Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan dirinya, Ia juga memberi pesan dan meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, kepada semua orang memberitakan Injil, kabar sukacita tentang keselamatan dan kasih dari Allah. Untuk itu kita harus percaya kepada Tuhan. Ia akan menjaga kita, Ia akan menyertai kita, sama seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jadi adik-adik tidak usah takut dan ragu untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ia ada untuk kita, Ia hidup untuk kita. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Untuk itu persembahannya dilipat yang rapi ya. Kita menyanyikan lagu Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku.
Nanti kalau kita sudah beribadah sekolah minggu di gedung sekolah minggu, uang persembahannya boleh dikumpulkan ke kakak pembimbing. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini agar nantinya dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat berkonsentrasi, dapat memahami, dan pesan-pesan yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak pembimbing yang akan membawakan cerita firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang seorang yang lumpuh sejak lahir. Adik-adik tahu tidak apa itu orang lumpuh? Nah, betul sekali. Orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan atau berlari. Dia hanya bisa duduk adik-adik. Kisah ini bermula ketika dua orang murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, hendak pergi ke bait Allah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Petrus ketika bertemu dengan orang lumpuh ini adik-adik? Mari kita simak baik-baik cerita firman Tuhan kali ini. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi untuk berdoa dan memberikan persembahan. Setiap pagi ada seorang laki-laki yang lumpuh kakinya sejak lahir. Orang ini diusung oleh teman-temannya. Ia diletakkan dan duduk di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat di situ. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis yang lumpuh itu mengharapkan sesuatu dari mereka, tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga, kedua kaki orang lumpuh itu sembuh dan dia bisa berdiri. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Ia sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Semua orang di bait Allah itu merasa takjub melihat mukjizat Allah yang terjadi atas orang lumpuh itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya kepada orang lumpuh itu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus memakai anak-anaknya, memakai Petrus, memakai kakak, memakai adik-adik, memakai kita anak-anaknya untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kuasanya kepada sesama. Bagaimana caranya kita dapat menyatakan kasih Tuhan? Dengan cara kita menyatakan kasih kita kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kita mendoakan teman-teman kita belajar berbagi, kita menolong teman-teman yang kesusahan. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita semua
untuk melakukan firman-Nya. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Petrus yang menjadi alat kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita juga untuk bisa menolong orang lain, mengasihi orang lain. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tolong kami agar kami mampu untuk menolong orang lain, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, bisa mengasihi dan mendoakan mereka. Sama seperti Bapak Petrus yang menjadi alat kasih Tuhan. Tuhan berkati kami setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas kami, dalam masa proses pertumbuhan, dalam belajar dan bermain kami bersama dengan orang tua dan keluarga di rumah. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini yang sedang mengalami wabah virus corona. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pulihkan. Dan kiranya Engkau memberkati kami juga dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima doa ini, sempurnakanlah yang kami bawa. Dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik diingatkan kembali untuk tetap jaga kebersihan diri, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, banyak-banyak minum air putih, dan mainnya tetap di dalam rumah saja dulu ya. Ingat untuk tetap berdoa dan baca Alkitab. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di